Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du, jamaah salat Jumat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan hati untuk selalu tetap bisa menjaga, yaitu dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah, dengan mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala yang larang maupun yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita semuanya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini tidak lupa, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal iman, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat kita semuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaknya kalian berbekal, maka dengan bekal yang paling baik adalah bekal dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan menjadi dua macam. Yang pertama adalah amalan anggota badan, dan yang kedua adalah amalan hati. Amalan anggota badan sebagaimana sekarang kita pergi dari rumah kita, kita meninggalkan kantor kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita untuk mendatangi masjid, untuk bisa menjalankan salah satu ibadah, untuk bisa menjalankan salah satu perintah dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah salat Jumat. Yang ini adalah merupakan salah satu amalan anggota badan yang kita menggerakkan tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diakhiri dengan salam. Dan amalan anggota badan yang lainnya, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah haji, bisa menjalankan ibadah umrah, menggerakkan anggota badan kita, menggerakkan kaki kita untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Dan yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah amalan hati. Amalan hati sangatlah banyak sekali. Bagaimana kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan hati. Bagaimana kita memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dan juga amalan roja, bagaimana kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, menggapai keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalan ridha, bagaimana kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya amalan hati merupakan amalan yang sangat agung sekali. Dan juga amalan hati akan menggerakkan anggota badan. Kalau kita memiliki niat yang baik, maka kita akan menggerakkan tangan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka akan menggerakkan kaki kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Dengan amalan hati,
Dengan kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan kita bisa membedakan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua amalan yang menopang kita semuanya agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melakukan semangat, melakukan hal-hal yang baik untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dua amalan, yaitu al-khauf war raja, yaitu amalan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan ar-raja, mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan, yang keluar dari lafaz kita, maka dua malaikat raqib dan atid akan selalu mencatat amal kebaikan kita dan juga amal jelek kita. Dan juga amalan yang kedua, bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala bentuk apa yang kita lakukan. Mungkin pandangan manusia, mungkin penglihatan manusia terbatas. Kita melihat dengan sejauh mata kita memandang, tetapi pandangan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan bentuk makhluk pun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan apa yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya, walaupun kita di dalam gua, walaupun kita di dasar lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita semuanya. Maka timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita semuanya. Apa yang kita lakukan, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut dengan waswas syaitan, dengan godaan-godaan syaitan dan juga orang-orang musyrik Quraisy. Fakhafuni in kuntum mu'minin. Maka hendaknya kalian takut kepadaku, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha melihat dan juga Maha mendengar. Kemudian selanjutnya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan was-was kepada kita semuanya. Apakah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah anggota badan kita akan apa yang kita lakukan? Semua amalan anggota badan kita yang kita lakukan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita memiliki rasa raja, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat para ulama dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka adalah golongan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Karena para ulama ketika mereka membuat fatwa, ketika para ulama melakukan suatu amalan, maka butuh dengan suatu ilmu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah takut ini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, kewajiban bagi seorang mukmin adalah bagaimana dia melaksanakan yang wajib dan dia meninggalkan yang haram. Itu kewajiban kita. Bagaimana kita melaksanakan yang wajib, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah hukumnya wajib. Maka para ulama menyebutkan wajib adalah kalau kita melakukan maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita meninggalkan
adalah kita akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka. Apakah dengan kita masuk surga, kita akan masuk surga dengan mulus, dengan tanpa adab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita harus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu? Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling utama yang senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala mengatakan, tingkatan yang kedua hendaknya kita menjalankan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Bukan berarti jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti makruh kalau kita tinggalkan kalau kita lakukan tidaklah mengapa. Tetapi kalau makruh itulah makruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumi makruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah alangkah baiknya kita meninggalkan walaupun itu bukan tahap yang haram? Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan juga yang haram telah jelas. Bagaimana kita meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik. Bukankah kita meninggalkan benda-benda riba? Bukankah kita meninggalkan benda-benda penjualan-penjualan yang haram? Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan penjualan-penjualan yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan juga Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan praktik yaitu ribawi. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yaitu ar-raja, amalan hati yang sangat besar sekali. Bagaimana kita yaitu menginginkan, berharap dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melakukan suatu amalan, bukankah kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan agar kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan-golongan orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, wal ansar, dan orang-orang ansar yaitu penolong-penolong dari orang-orang muhajirin penduduk asli kota Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat di dalam kebaikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka adalah orang yang paling semangat untuk menegakkan kalimat tauhid. Mereka adalah orang yang semangat untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan pada dirinya, dan mereka adalah orang yang paling semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Dan sesungguhnya zaman yang paling baik adalah zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, dan zamannya para tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah orang yang paling semangat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling semangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah roja, maka hendaknya kita melakukan amalan soleh. Syaratnya adalah kita melakukan amalan soleh. Kalau kita meninggalkan sholat,
meninggalkan puasa, mengharapkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah. Tetapi kalau kita rojak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah kita harus terlebih dahulu melakukan amalan yang soleh, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Maka yaitu surga, jannah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang Allah Subhanahu wa taala wariskan bagi orang-orang yang dia itu mau beramal, mau melakukan amalan yang saleh, mau melakukan kebaikan-kebaikan, mau melakukan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa meningkatkan gairah kita, bisa meningkatkan semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi yang sempit ini, walaupun dalam kondisi yang serba, yaitu dengan banyak-banyak musibah dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami tambahkan sedikit, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan kondisi adanya Covid-19 ini dan juga yaitu virus corona ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, menjaga kita semuanya, dan juga memberikan keselamatan kepada seluruh kaum muslimin, dan segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dikarenakan dosa-dosa kita semuanya, dikarenakan kesalahan-kesalahan kita semuanya, dikarenakan manusia terlalu terleha-leha dengan masalah yang mubah, bahkan mereka menerjang keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hendaknya kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka hendaknya kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha-usaha, dengan usaha berobat, dengan usaha ikhtiar yang lainnya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya, dan yaitu yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Covid-19 ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat untuk mengeluarkan harta kita untuk sedekah, infak dan wakaf maupun yang lainnya yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ihdi wulata umurina wa umara'ana wa jami'al muslimin, Allahumma ihdihim ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salah.